Teknik yang pertama di dalam melukis antara lain adalah lukisan tempera. Selanjutnya kita lihat ada lukisan al fresco, lukisan al secco. Yang keempat ada lukisan mozaik. Yang kelima ada lukisan kaca. Yang keenam lukisan cat minyak atau cat plakat. Kemudian yang ketujuh lukisan akuarel. Yang kedelapan lukisan akrilik. Dan yang terakhir lukisan batik. Ini ada 9 teknik melukis yang akan saya terangkan dalam pembelajaran kali ini. Coba anak-anak perhatikan. Yang pertama yang kita bahas adalah lukisan tempera. Seperti apa lukisan tempera? Jadi pecahan teknik melukis ini sudah dikenal sejak zaman Renaissance. Renaissance itu ya kira-kira tahun 1800-an ya anak-anak. Nah, cat yang dipakai diaduk dengan perekat yang biasanya terbuat dari putih telur atau sagu. Catnya dicampur. Cara penggunaannya bagaimana? Lukisan ini dengan teknik diterapkan di permukaan tembok atau dinding dan pada zamannya dipakai sebagai penolak bala. Seperti kalau dulu waktu kelas 7 saya terangkan, ada lukisan di dinding gua, yaitu seperti itu digunakan untuk penolak bala supaya mereka terhindar dari bahaya dan kalau mereka berburu mendapatkan buruan yang baik. Baik anak-anak, sekarang kita menginjak ke jenis teknik yang kedua ini ya, lukisan tempera contohnya dulu. Ada lukisan tempera seperti ini. Ini dibuat dengan menggunakan perekat. Baik, sekarang kita lanjutkan lukisan al fresco. Teknik melukisan al fresco diterapkan di dinding yang masih basah dengan ditaburi bahan perekat. Lukisan teknik ini yang dikenal ada di Istana Vatikan. Nah, ini contoh. Jadi dindingnya masih basah, diberi perekat, kemudian diberi pewarna. Selanjutnya, kita akan membahas lukisan al secco. Ini hampir sama dengan al fresco ya. Karena apa perbedaannya? Teknik ini hanya dipakai pada dinding yang sudah kering. Dinding yang sudah kering, kemudian diberi perekat, baru digambari. Ya, teknik lukisan ini pernah dibuat oleh Leonardo da Vinci di kota Milan, Italia. Nih, coba anak-anak kita akan melihat yang berikutnya adalah mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada dinding atau yang lain sehingga membentuk objek tertentu. Di sini dimaksud dengan yang lain tidak harus kaca anak-anak. Bisa menggunakan keramik. Bahkan di TK sudah diajarkan membuat mozaik dengan menggunakan atau menempelkan kertas berwarna. Kemudian di sana sudah ada pola, kemudian tinggal menempelkan. Ini kalau di taman kanak-kanak. Bahan yang biasa digunakan untuk teknik ini adalah yaitu pecahan keramik, porselin, potongan kertas, atau juga bisa dengan batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan-potongan kayu, nah ini kalau anak-anak pernah melihat itu di daerah Blabag, itu ada mozaik yang terbuat dari potongan kayu membentuk patung, ada yang membentuk lukisan, itu disebut dengan intarsia. Itu mempunyai nilai tinggi. Nah, kalau di Blabag itu harganya sampai jutaan. Nah, ini sebagai pengalaman. Ini contoh mozaik. Nah, ini lukisan burung hantu ini dibuat dengan menempelkan jenis bebatuan. Jenis bebatuan ditempelkan di sana menjadi bentuk lukisan yang indah. Selanjutnya kita akan membahas lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan.
Nah, lukisan kaca ini pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Zaman Gotik itu kapan? Zaman Gotik itu sebelum zaman Renaissance, yang tadi sudah kita bicarakan di depan. Lukisan kaca ini mencapai kegemilangannya pada zaman Renaissance sebagai hiasan pada pintu dan jendela bangunan-bangunan besar, seperti istana dan tempat peribadatan. Nah, sekarang lukisan kaca ini masih dipakai di masjid, gereja, ya, atau di rumah-rumah orang-orang yang mereka mampu untuk membuatnya. Di Indonesia, teknik lukisan kaca pada awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat, sebagai warisan dari teknik yang dicontohkan oleh seniman Belanda. Ini salah satu jenis lukisan kaca yang menampakkan adegan perang Baratayuda. Di sini dibuat di atas kaca. Selanjutnya kita membahas lukisan cat minyak atau cat plakat. Lukisan cat minyak atau cat plakat ini medianya adalah kanvas ya. Kanvas itu kain yang telah diberi dasar yang dicampur dengan lem ya, atau sering disebut dengan singwit. Singwit itu melapisi kanvas supaya kalau diberi cat atau kita cat itu tidak tembus sampai ke belakang untuk melukis. Jadi dia lebih fleksibel. Nah, cat yang digunakan biasanya dikemas dalam bentuk tubuh timah, sehingga dalam bentuk pasta sehingga mudah digunakan. Pasta itu seperti kalau kalian melihat pasta gigi ya, itu bentuknya kira-kira seperti itu. Dalam pemakaiannya dicampur dengan lin oil atau minyak cat lukis. Ya, ini berbeda dengan cat yang digunakan untuk mengecat pintu atau mengecat mobil. Ini khusus untuk melukis itu ada cat sendiri. Contoh lukisan cat minyak atau cat plakat. Ini ya lukisannya seperti ini. Menggambar dengan menggunakan cat minyak atau cat plakat. Selanjutnya adalah lukisan akrilik. Lukisan jenis akrilik adalah lukisan dengan bahan yang disebut akrilik yang menghasilkan warna-warna yang cerah dan menyala. Nah, lukisan teknik ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen, biasanya di sepatu, tas, atau berbagai bahan lain. Di kain ya, di kain bisa cat akrilik ini. Contoh lukisan akrilik. Nih, lukisan akrilik yang dibuat di atas kain. Ini ada seorang wanita yang sedang melukis dengan cat akrilik pada sepatu. Nah, ini sepatu ini jadi mempunyai harga yang lebih karena mempunyai hiasan-hiasan yang mungkin dibuat secara berbeda-beda, custom sendiri-sendiri. Kemudian ini ada lukisan cat akrilik yang diterapkan pada gelas kaca. Nah, ini lukisan akrilik itu seperti itu, indah. Selanjutnya kita lihat sampai yang ke-9, kita akan membahas tentang lukisan batik. Kalian tentu sudah mengenal yang namanya lukisan batik. Tekniknya hampir sama dengan cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik ya. Malam batik itu warnanya coklat kehitaman. Kain yang ditutup lilin inilah yang membentuk titik garis atau bidang ataupun ruang sebelum menjadi sebuah gambar.